akan kembali membahas mengenai BPJS Kesehatan. Dan sekarang kita dengar dulu bagaimana pendapat masyarakat mengenai BPJS Kesehatan. Jujur aja saya belum pernah merasakan, belum memuaskan, cukup. Karena ya ada yang tercover juga, ada yang enggak kan. Memberikan pelayanan yang benar-benar prima gitu ya. Supaya agar masyarakat itu di kita merasa puas tentang BPJS Kesehatan ketimbang dengan asuransi swasta yang lain. Tapi kadang masih dipersulit Mas, karena tuh di setiap rumah sakit nggak terlalu gampang gitu, prosesnya dipersulit aja. Di saat kita membutuhkan itu tidak dipersulit, gitu kan. Bahkan kalau emang dalam kondisi-kondisi tertentu pun tidak ada penolakan di rumah sakit. Kalau masih di cover sama asuransi swasta sih asuransi swasta. Kalau BPJS kalau kan harus melewati dulu dari puskesmas, baru harus ke rumah sakit gitu kan. Ya harapan saya maunya semua rumah sakit swasta tuh nggak usah pakai rujukan dulu ke puskesmas. Pelayanan terus terang aja, pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang. Masih kurangnya itu dalam segi fasilitas semuanya. Harapannya itu dipermudah aja ya Mas ya buat orang-orang yang kalangan ke bawah. Biar gampang aja, kayak surat-suratnya lancar deh, dicepetin, nggak pilih-pilih orang. Itu adalah pendapat sebagian masyarakat yang menyampaikan apa yang mereka rasakan dan alami soal BPJS Kesehatan. Saya ke Mbak Oki yang lanjutin yang tadi ya Mbak ya, bahwa dari sisi pelayanan itu catatannya. Jadi ada yang belum di cover, kemudian obat juga separuh. Kalau antibiotik separuh nggak sehat tuh Mbak. Malah tambah sakit, malah jadi imun, resisten sama si penyakitnya. Saya mau ke Pak Ihsan. Penjelasan soal hal ini karena banyak sekali pertanyaan seperti yang itu. Obat, ada yang nggak di cover, antrinya lama, gitu. Silakan Pak. Jadi begini Mbak Tidak, jadi pelayanan itu ada pelayanan UKP, upaya kesehatan perorangan di fasilitas tingkat pertama. Di fasilitas tingkat pertama ini bisa di puskesmas, kemudian bisa di dokter praktek perorangan, bisa di klinik pertama. Di fasilitas tingkat pertama ini harus bisa kompetensi dokternya untuk dapat menyelesaikan 144 diagnosis yang harus diselesaikan di sana. Dan kemudian kalau atas indikasi medis, baru mereka dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan. Di fasilitas tingkat lanjutan ini, mereka bisa dilakukan mulai daripada pemeriksaan penunjang, kemudian rawat inap maupun tindakan operasi. Dan pola yang kita lakukan di fasilitas tingkat pertama tadi, pola pembayarannya adalah dengan pola kapitasi. Sedangkan pola di tingkat fasilitas tingkat lanjutan, pola inasi bijis namanya. Pola inasi bijis ini mulai daripada pemeriksaan, penunjang, tindakan, dan obat, include dia dalam satu diagnosa dan ada tarifnya. Dan ini sudah dilakukan, tarif ini diinikan oleh regulator, dalam hal ini di National Cosmic Center oleh Kemenkes. Ya, tapi kalau tadi misalnya kasus obat separuh itu berarti apa? Harusnya tidak boleh terjadi seperti itu, Karena pola tarif inasi bijis ini dengan clinical pathway yang benar, dengan pola pemeriksaan yang benar, penunjang diagnostik yang benar, dan obat drug of choice yang benar, harusnya pola tarif tadi sudah sesuai dan sesuai dengan standar terapi yang ada dalam clinical pathway tadi. Baik clinical pathway-nya dan maupun obat-obatnya tadi. Jadi pola monitor dengan rekanan fasilitas kesehatan itu gimana dari BPJS? Kalau misalnya ada kasus seperti yang tadi Mbak Oki sampaikan. Ya, kita kalau di rumah sakit, untuk yang lebih tepat, kita lebih tepat dan cepat, kita punya BPJS Center di sana. Pegawai-pegawai BPJS ada di rumah sakit. Semua rumah sakit ada? Semua rumah sakit ada. Ya, ada rumah sakit yang dia stabil dan konstan di sana, ada yang tergantung dari kasus rumah sakitnya Mbak Tina ya. Kalau rumah sakit yang belum tentu juga ada misalnya pasien, ya mungkin mobile, dihitung menurut tingkat pasien yang ada di sana. Tapi hampir semua rumah sakit BPJS Center itu hadir di sana. Tapi sekarang ke Dr. Marius, berarti kan diakui dokter ya bahwa dari kasus pasien ke pasien tadi kan Bapak melihat bigger picture-nya gitu ya, gambar yang lebih besar soal keuangan.
catatan dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia soal keluhan-keluhan pasien yang tadi Mbak Oki sebutin itu samakah atau lebih parah dari itu? Jadi begini ya, memang sih ada juga sih yang sudah cukup puas, ada, ya, tapi minim sekali. Kalau surveinya BPJS katanya kepuasan sudah 75% atau 80%. 81%. Nah, itu mungkin deteksinya yang puas, ya. Kalau masyarakatnya 10-15% udah sulit, ya. Karena kalau udah mendekati 90% udah milik yang kuasa Tuhan itu. Survei-survei nggak mungkin. Kepuasan pasien itu adalah relatif, ya. Dan saya tuh dari dulu sampai sekarang kalau talk show begini, saya tidak pernah jelas uang askes yang uang masyarakat jadi BPJS berapa jumlahnya, uang inhal berapa jumlah, selalu larinya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu yang saya minta. Dalam pertemuan ini saya harusnya dari pihak BPJS menjelaskan uang askes segini, uang ini karena bukan uang pemerintah, uang masyarakat peserta askes. Itu masalah keuangan, ya. Jangan ke sana ke sini. Itu buat saya tanggal 4 Mei kemarin, saya kirim surat tuh, surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Tanggal 5 kan Public Expose dari BPJS. Ya. Nah itu udah masalah keuangan harus segera dipertanggungjawabkan. Karena di sini ada tulisan di sini ya, pasal 10 memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Boleh tidak saya nambahkan sedikit? Silakan. Ini untuk informasi kasus Mbak Tina ya, supaya kita tahu. Selama tahun 2014 Pak Marius, kita itu 63 juta lebih sudah memanfaatkan fasilitas tingkat pertamanya BPJS Kesehatan. Saya mau tanya untuk, berapa sih angka yang real ya? Kan kalau total tadi kan kita sudah sampaikan. Sudah ada audit publik ya. Saya juga saya jelasin dulu ininya. Kasusnya sudah tertolong. Jadi saya mau sampaikan dulu. Jadi 63 juta yang peserta sudah dilayani di fasilitas tingkat pertama kita. Oke, kemudian saya ingin lebih mundur sedikit. Jadi peserta BPJS sekarang total berapa? 142.700.000 lebih. Sebetulnya itu sudah lebih dari target ya, kalau dari segi kepesertaan. Meskipun harusnya nanti 2019 seluruh penduduk warga negara Indonesia adalah peserta. Sekarang 142 juta. 63 juta berarti kurang dari 50% sudah terlayani. Okay. Saya tambahin sedikit lagi. Untuk rawat jalan tingkat lanjutan selama tahun 2014 sudah 22 juta lebih yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Ini kalau boleh saya potong. Saya selesaikan dulu sebentar. Berapa sih uangnya yang dari askes? Total tadi sudah saya sampaikan. Sekarang saya minta tolong jelaskan. Jadi Bapak sebutkan dulu peserta yang terlayani dan berapa uangnya? Silakan Pak Ihsan. Saya kalau uang total saya sebutkan. Kalau total uang 2014 42 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan. Enggak, yang dari askes ke BPJS, terus dari anak perusahaan ini berapa? Jadi kita bisa tahu. Ya tadi Pak Marius sudah sebutkan tadi kan 1,8 tadi. 1,7. Ya. Nah ini yang dari askes ke BPJS harus terbuka, apalagi ini katanya akuntabel. Itu dari audit publik ya. Betul Standar akuntan Indonesia. Kalau standar modal awal disebut ini dari pemerintah. Betul. Kita ini Mbak Tina, selama masa BPJS sudah 2 kali diaudit. Pertama diaudit neraca penutup dan pembuka tadi. Dan itu hasilnya juga wajar tanpa pengecualian. Jumlahnya berapa? Itu yang pengen ya? Memang terus terang nanti saya belum hafal ya, tapi nanti bisa kita ini kan. Siapa tahu nanti kalau Pak Fahmidus sudah gabung sama kita bisa menyampaikan. Kalau untuk kinerja 2014 yang sudah memanfaatkan ini sudah sangat banyak sekali. Tapi betul Pak Ihsan kira sudah dengarkan yang 2014, tapi yang belum kita dengar adalah modal awal dari PT Askesnya berapa. Sehingga kalau terkumpul 60 triliun dari peserta, klaimnya 62 triliun, kesannya defisit 2 triliun. Tapi kan ada modal awalnya. Kita lanjutkan saat lagi tetap di Talk to Aidus.